Halo, perkenalkan, saya Cahyani Puryangreni dengan NIM 400111123620025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bukti audit dan kertas kerja audit pada audit internal berbasis resiko. Kita akan membahas lebih dalam mengenai jantung pekerjaan seorang auditor, yaitu mengumpulkan bukti, menganalisis, dan mendokumentasikan secara sistematis, kredibel, dan dapat dipercaya. Jadi, apa itu audit internal? Audit internal adalah suatu pekerjaan yang mengandalkan logika dan penalaran untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Namun, setiap keputusan yang dibuat oleh suatu auditor itu harus didasarkan pada professional judgment atau pertimbangan profesional. EEA atau Institute Internal Auditor telah memberikan rambu-rambu yang jelas mulai dari penugasan, pelaksanaan, hingga pendokumentasian. Standar-standar yang sudah ada ini digunakan untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan dengan metodologi yang terstruktur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah sikap skeptisisme profesional. Sikap skeptisisme merupakan suatu sikap yang selalu mempertanyakan, tidak mudah percaya, dan selalu waspada pada sesuatu hal yang tampak tidak wajar. Namun, itu tidak berarti bahwa auditor itu harus memiliki sikap yang pesimis dan tidak percaya. Tapi, seorang auditor harus memiliki pikiran yang kritis. Sikap skeptisisme memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah atribut atau pengetahuan dan keahlian dalam bidang auditing atau bisnis. Yang kedua adalah sikap, yaitu selalu mengumpulkan bukti-bukti sebelum mempercayai suatu hal. Kemudian ada pola pikir, yaitu untuk selalu mempertanyakan bagaimana dan mengapa. Kemudian ada kewaspadaan yang selalu peka terhadap indikasi terhadap adanya tindakan penyimpangan. Dan yang terakhir adalah tindakan, atau melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang telah terkumpul. Sikap skeptisisme profesional ini sangat penting bagi auditor karena tanpa sikap ini, auditor bisa saja terjebak pada rutinitas, hal-hal yang penting, atau mengabaikan red flags yang seharusnya menjadi suatu perhatian. Dalam audit, kita sering mendengar adanya reasonable assurance atau suatu asuransi yang memadai. Konsep ini penting karena pada audit internal dan eksternal, penerapannya itu berbeda. Dalam audit eksternal, pada laporan keuangan, reasonable assurance ini berfokus pada material misstatement atau kesalahan penyajian material. Namun dalam audit internal, cakupannya ternyata jauh lebih luas. Misalnya seperti audit kepatuhan regulasi lingkungan, atau audit keamanan cyber, atau audit manajemen operasional, reasonable assurance ini memastikan bahwa risiko-risiko yang ada dan kepatuhan-kepatuhan strategis yang ada itu telah dijalankan dengan baik. Lalu, seperti apa sih bukti audit yang baik? Jadi setidaknya ada 3 kriteria utama yang harus dipenuhi suatu bukti agar bukti itu termasuk dalam bukti audit yang baik. Yang pertama adalah relevan, artinya bukti audit tersebut terikat langsung atau relevan dengan tujuan audit. Yang kedua, reliable atau dapat dipercaya. Bukti audit harus bersumber dari independen dan kredibel. Ketiga, cukup. Jadi, jumlah bukti harus memadai untuk menarik suatu kesimpulan audit. Tidak lebih sedikit yang dapat membuat kesimpulan menjadi terasa lemah dan tidak terlalu banyak yang membuat kesimpulan menjadi tidak efisien. Dalam area ini, professional judgment seorang auditor benar-benar diuji. Nah, untuk menganalisis bukti audit secara sistematis, biasanya auditor itu menggunakan kerangka CCCA atau Condition, Kriteria, Cause, dan Effect. Condition adalah apa sesuatu yang ditemukan, kriteria adalah apa yang seharusnya dilakukan, cause adalah bagaimana itu dapat terjadi, dan efek yaitu dampak yang terjadi. Dengan kerangka ini, temuan audit itu tidak hanya deskriptif, tapi analitis dan mudah dipahami oleh manajemen. Lalu, bagaimana cara mencari bukti audit yang bagus? Setidaknya ada 8 prosedur utama atau prosedur umum yang sering dilakukan untuk mencari bukti audit yang bagus. Kita akan bahas beberapa. Mulai dari inspection of records and document atau pemeriksaan atas catatan dan dokumen. Dalamnya ada 3 teknik, yaitu scanning, tracing, dan vouching. Kemudian ada inspection of tangible asset atau pemeriksaan secara fisik aset berwujud yang dimiliki suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar ada dengan kondisi yang baik dan terdapat catatan secara sistematis. Dalam proses ini terdapat 2 teknik, yaitu observasi dan konfirmasi. Kemudian ada recalculation atau menghitung ulang. Jadi auditor akan menghitung ulang secara matematis mengenai penyusutan, pajak, atau yang lainnya. Namun, pada proses recalculating ini sekarang bisa dilakukan dengan software audit yang lebih andal dan lebih cepat dalam menangani data.
Dalam proses ini terdapat 3 teknik yang dilakukan, yaitu reperformance atau mengulangi proses, kemudian ada analytical process atau prosedur analisis, dan yang terakhir adalah inquiry, yaitu bertanya atau wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Di era digital, tidak sepenuhnya audit dilakukan secara manual, namun juga menggunakan teknologi yang menjadi mitra penting seorang auditor, seperti melalui komputer asisten audit teknik dan generalized audit software. Software-software yang ada ini memungkinkan auditor untuk menganalisis data secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Dengan software-software ini, auditor itu dapat melakukan beberapa banyak hal, seperti menvalidasi integritas data, melakukan sampling statistik secara otomatis, mendeteksi anomali atau pola yang tidak wajar, dan membuat visualisasi data atau laporan analitis. Penggunaan software ini tidak hanya meningkatkan efektivitas, tapi juga kedalaman dan cakupan audit. Setelah bukti dikumpulkan, analisis dilakukan, prosedur dilakukan, selanjutnya adalah pendokumentasian pada kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah suatu memori dari suatu audit. Kertas kerja audit merekam seluruh dari kegiatan audit seperti perencanaan, flowchart, hasil wawancara, dokumen pendukung, hingga temuan-temuan yang ditemukan oleh auditor. Tanpa kertas kerja yang baik, sangat susah untuk melacak kesimpulan audit yang baik. Lalu seperti apa kertas kerja itu dikatakan baik dan berkualitas? Yang pertama, harus akurat dan dapat dipercaya. Jadi, datanya harus valid, sumbernya harus jelas, dan harus disimpan dalam digital dengan keamanan cyber yang kuat. Kedua, relevan dan ringkas. Artinya, kertas kerja harus mendukung tujuan audit yang dimasukkan dan tidak menambahkan dokumentasi yang sangat bertele-tele. Ketiga, lengkap dan self-explanatory. Artinya, kertas kerja harus mudah dipahami bahkan oleh auditor yang tidak terlibat dalam audit sekalipun. Dan dapat menjawab semua pertanyaan atau tidak ada poin-poin yang menggantung. Keempat, memberi nilai tambah. Artinya, tidak hanya mencatat kesalahan, tapi juga melakukan analisis perbaikan untuk menambah wawasan. Ini tidak hanya membuat auditor semata-mata sekedar checklist, tapi juga benar-benar bernilai bagi organisasi. Kelima, rapi dan terbaca. Artinya, mau tulisan manual, mau tulisan digital, kertas kerja harus terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Keenam, terstruktur secara logis. Artinya, susunannya harus teralir, mulai dari latar belakang, analisis, tujuan, hingga kesimpulan. Kemudian, kita akan membahas mengapa standarisasi kertas kerja itu sangat penting. Karena, dengan standarisasi kertas kerja, auditor dapat memperoleh berbanyak keuntungan. Seperti konsistensi di seluruh tim audit. Kemudian, kualitas yang terjaga atau tidak ada informasi yang terlewat. Ketiga, memudahkan pelatihan staf baru. Keempat, proses review itu lebih efisien dan cepat. Kelima, mudah menjelaskan kepada klien jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berat. Dan yang keenam adalah integrasinya yang mudah. Tanpa standarisasi, auditor mungkin akan bekerja dengan caranya sendiri, dan itu sangat beresiko pada kualitas, konsistensi, dan reputasi fungsi audit internal. Nah, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan sedikit apa yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, bahwa bukti audit merupakan nyawa bagi suatu audit internal. Tanpa bukti yang relevan, reliabel, dan cukup, kesimpulan yang akan diambil itu tidak memiliki dasar yang kuat. Kemudian, kertas kerja adalah rekaman dan bukti dokumentasi. Tidak hanya untuk kepentingan auditor, tapi juga alat komunikasi, review, dan bukti pertanggungjawaban. Kemudian ada skeptisisme profesional dan asuransi yang memadai, yang merupakan sikap atau pendekatan yang membuat audit tidak hanya sekedar rutinitas, tapi benar-benar bernilai. Dan akhirnya, standarisasi dan teknologi berperan sebagai enabler atau pembuka jalan untuk audit yang lebih efisien, efektif, dan berdampak.
Audit yang baik tidak hanya sekedar mencari-cari kesalahan, namun juga jalan untuk memastikan bahwa organisasi benar-benar berjalan dengan baik, pengelolaan risiko yang baik, dan nilai tambah yang terus diciptakan. Terima kasih telah menyimak materi saya hingga selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk memahami esensi bukti audit dan kertas kerja audit yang baik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.